Kita akan mulai. Kalian siapkan guling, bel, mungkin balok bila diperlukan. Hari ini saya ditemani oleh Medi. Dan kebetulan saya ada beberapa Medi. Dan kebetulan saya pilih Medi yang bertulisan breath. Nah kebetulan hari ini energi saya agak low. Jadi harus saya akui, manusia kan on off energinya. Kemarin saya harus trace back, saya makan apa, lalu saya teringat saya ada minum jahe, saya kasih gula pasir, ada kasih gula kayaknya, gula. Dan itu membuat badan saya tidak nyaman, karena biasanya saya tidak makan gula. Nah setelah saya tahu itu tidak membuat saya panik, jadi saya lebih tahu apa yang menjadi penyebab. Oke, lalu saya kembali kepada nafas. Karena dengan nafas ini bisa meredakan semuanya. Dan seperti awal yang saya katakan, sekarang ini beberapa hari lagi kita siap menyambut bulan suci Ramadan. Dan kesempatan di bulan suci ini bulan suci yang sangat istimewa. Bulan suci yang tidak akan kalian temukan kapanpun lagi. Di bulan suci ini kita diberikan kesempatan untuk merenung, diberikan kesempatan untuk lebih masuk ke dalam, kemudian berpikir apa yang telah saya lakukan dan apa yang belum. Dan untuk yang belum, di planning, dibikin list, kira-kira step apa yang belum. Selama ini kegiatan kita terlalu keluar, terlalu banyak aktivitas yang keluar. Dan pada saat kesempatan bulan suci Ramadan ini, coba kita masuk ke dalam diri. Dan kebetulan saya beberapa bulan di awal 2020 ini saya berniat untuk nanti di bulan suci ini saya akan mengurangi kelas yang jam 9, lebih banyak beribadah. Dan ternyata Tuhan mengabulkan dan memberikan kesempatan itu. Dan pastinya harus saya gunakan sebaik mungkin, tidak disia-siakan, agar apa yang telah saya inginkan, telah saya cita-citakan atau telah saya niatkan itu tercapai. Dan semoga di bulan suci ini semua sakit penyakit itu dapat musnah. Karena saat kita berpuasa, kita lebih banyak resting, dan kita lebih banyak resting dalam arti di bagian organ dalam. Lalu saat kita makan pun lebih-lebih memilih, dan badan pun akan berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk resting juga. Baik, saya tidak banyak berbicara lagi. Dan kita awali dengan duduk di posisi yang kalian suka. Kebetulan Medi akan duduk di posisi Sukhasana, dengan tangannya hanya di atas paha. Kemudian bernafas, tarikan 5, buang nafas 5. Pejamkan mata, rilekskan bahu, amati nafas, amati rasa di badan ini, di pagi ini. Apa yang terasa? Lalu bernafas dari hidung, tarik 5 hitungan. Buang nafas dari hidung 5 hitungan. Saat kita menarik nafas, sambil kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saat buang nafas, tebarkan semua rasa kasih. Awali dari tubuh sendiri, diri sendiri, lalu lingkungan.
Tarik kembali. Atau saat buang nafas, kirimkan rasa kasih itu kepada seseorang yang kita cintai, atau kepada teman yang sedang sakit. Tarik kembali. Saat buang nafas, kirimkan pula doa-doa untuk orang-orang di sekitar kita. Dari orang-orang yang membantu kita selama ini, agar selama masa ini mereka diberikan kesehatan penuh. Setelah itu kirimkan doa untuk keluarga, dan tak lupa untuk orang tua. Baru kita kirimkan doa untuk Indonesia Raya. Semakin banyak kita mengirimkan doa, energi positif di tubuh kita sendiri semakin meningkat. Lakukan 3 kali nafas lagi. Sambil niatkan agar latihan pagi ini, latihan hari ini memberikan kita kekuatan yang super duper. Dan semoga latihan hari ini menambah kebahagiaan lahir dan batin. Dan semoga hari ini semangat dari ibu kita Kartini berada di badan setiap ibu-ibu seluruh Indonesia. Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Ibu Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Habis wabah ini berakhir, terbitlah benih-benih yang segar, yang sehat untuk Indonesia. Rapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas, tundukkan kepala. Kemudian perlahan dongakkan, buka mata. Bawa tangan di belakang kepala dengan lembut tekan sampai terasa otot leher belakang tertarik tanpa dagunya mendekat. Next, dongakkan. Leher depan berikan peregangan, tetapi yang belakang tidak terjepit atau tertekan. Cukup perlahan kembali ke tengah, lalu arahkan ke sebelah kanan. Pastikan bahu kirinya tidak terangkat
Relax. Kembali ke tengah, arahkan ke sebelahnya. Cukup kembali ke tengah, lalu toleh ke sebelah kiri kali ini. Dibantu dengan tangan kiri, toleh. Dirasakan di sisi kanan peregangan dengan baik. Lalu kembali ke tengah, arah sebaliknya. Kembali ke tengah, lalu putar perlahan. Putar. Lembut. Tidak usah terburu-buru, tidak usah saya harus kejar target. Kembali dan arah sebaliknya, putar. Putar. Satu kali lagi putar. Cukup, lalu kembali ke tengah. Kita akan lakukan exercise untuk mata. Dagu segaris dengan lantai, mata memandang ke depan, lalu pandangan ke atas. Jam 12, jam 6, jam 12, jam 6, kembali 12, jam 6. Lalu netralkan ke tengah. Jam 3, jam 9, jam 3, jam 9, jam 3, jam 9. Cukup kembali ke tengah. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 11, jam 10, 9, mulutnya tidak usah ikut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Last one. 1, 2, nafas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last one. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu pejamkan mata. Gosok-gosok telapak tangan sampai terasa hangat. Semakin kencang menggosok, kencang gosok. Lalu tutup di kelopak mata dan buka mata. Rasakan udara hangat mengalir di bola mata. Kemudian bernafas di sini.
Cukup, perlahan turunkan. Rasa matanya segar. Baik, media akan duduk di samping. Kita mulai dengan cat cow di posisi Sukhasana. Buka dulu, mungkin ganti kaki, mulai rasa kesemutan. Inhale, dorong badan ke depan dan atas. Exhale, dorong punggung ke arah belakang. Inhale, dorong badan ke depan dan ke atas. Exhale, dorong punggung ke arah belakang. Inhale 3 kali lagi. Exhale. Inhale 2 kali lagi. Exhale. Gunakan mata yang tadi kita exercise. Berarti saya harus melihat jam 12 ke atas. Dan jam 6 ke bawah. Exhale. Cukup netralkan punggung lalu bawa badan ke depan. Inhale. Ini mengaktifkan energi Kundalini. Exhale. Gunakan nafas, gunakan gerakan ini, lakukan gerakan selembut mungkin. Seperti yang saya sering katakan, now what we have is time. So use your time. Enjoy, embrace, and be grateful. Ganti arah sebaliknya. Habis gelap, terbitlah terang. Jadi, what we have to do is have faith. Keep praying. Last one. Cukup. Kembali ke tengah. Inhale, kaitkan tangan. Stretch, dorong bahu ke atas. Terus exhale di sini. Sambil naik dan dorong, naik dan dorong. Sampai last tidak bisa lagi, dan shoulder down. Inhale, bawa nafas ke kanan. Exhale, stretch ke sisi kanan. Smile. Inhale kembali. Exhale. Yang untuk yang hamil jangan tinggi-tinggi stretching. Inhale kembali. Exhale, lepaskan. Rasa hangat di tangan mengalir. Lalu bawa tangan kanan jauh, tangan kiri naikkan ke samping telinga, lalu tekuk, buka dada yang kanan, arahkan dan pandangan ke arah atas. Jam berapa sekarang yang saya lihat? Fokus kepada nafas. Cukup perlahan kembalikan. Tangan satu lagi ke depan. Ke samping, tangan yang kanan naikkan. Panjangkan sisi kanan badan, bahu tidak naik, relax. Kemudian tekuk siku tangan yang sebelah kiri, stretch. Dada kiri bawa ke depan, buka. Pandangannya kemana? Ke atas. Jam berapa lagi? Tidak terdorong di tulang rusuk, lembutkan. Badan berputar. Lihat ke atas. Dan nafas. Atau pejamkan mata. Cukup perlahan lepaskan. Bawa tangan yang kiri ke belakang. Dibantu dengan tangan kanan, pegang paha yang kanan dari belakang. Punggung berputar, tulang rusuk tidak terdorong seperti ini. Mundur, dan tangan kanan memegang paha, berputar. Sambil tarik nafas. Masukkan tulang rusuk lalu berputar. Terakhir, bagian kepala, lutut tidak naik, tetap diam di tempat. Untuk yang hamil, jangan twist terlalu dalam, simple twisting. Open twisting. Cukup perlahan kembalikan. Yang hamil di sini saja. Hadap ke sini, tidak usah twist ke dalam-dalam. Tarik nafas, badan tinggi ke arah atas. Buang nafas dari pinggang, berputar. Dibantu oleh tangan, menarik dan mendorong. Bahu relax. Cukup perlahan kembali. Siapkan guling atau handuk atau apa saja. Dan pastikan seperti yang saya katakan kemarin, digulung.
Saya duduk di posisi pada konasana, butterfly. Kemudian saya letakkan guling di bawah belikat atau pas, kita yang wanita pakai BH di bawah atau pas di tali BH. Dagu ke dada, siku tangannya tekan. Tarik nafas di sini. Panjangkan. Lalu pegang siku tangan, dorong ke arah lantai. Pastikan panggul tidak terangkat, dia tetap grounding di bawah. Yang hamil di sini saja, kepalanya ditopang oleh guling lagi, diam. Lalu bawa nafas ke arah dada. Untuk yang hamil, hug the baby. Pegang bagian perut, usap-usap babynya. Berbicara kepada sang bayi, berikan nafas. Yang tidak hamil, mari kita stretch. Kebetulan tidak pakai tali, saya pada sana di sini nyaman. Tarik nafas dalam, buang nafas yang panjang. Satu nafas lagi. Yang hamil diam seperti tadi, yang tidak hamil rapatkan lutut. Lalu luruskan satu persatu kaki, buka selebar panggul. Grounding panggul di bawah, telapak kakinya mountain pose, tidak sikling. Luruskan tangan kembali, kali ini kaitkan badan Gulyasana. Push ke arah belakang, sambil grounding. Nah, jam berapa yang kita lihat kali ini? Atau saya mau pejamkan mata? Silakan. Tarik nafas yang dalam. Bawa nafas ke dada sambil dorong telapak tangan dan telapak kaki ini ke arah lantai. Back bend. Exhale. Dan smile. Cukup perlahan lepaskan tangan. Tekuk lutut satu persatu. Tekan siku tangan di guling atau selimut atau apa aja. Dorong badan bangun dengan dada terlebih dahulu. Dan kepala yang terakhir saat punggungnya sudah lurus. Oke? Bawa guling ke arah depan. Setelah saya di sini, anggap saja ini depan. Lalu naikkan kaki, butterfly di sini, kita membuka panggul. Panjangkan dada, yang hamil ada di sini saja. Yang lainnya panjangkan lagi, jalankan ke depan. Tangan ini relax, tidak melakukan apapun, relax. Dan arahkan pandangan ke arah bawah. Ada saat kita aktif, ada saat kita let go, lebih relax. Dari postingan Instagram yang ada di akun Kadin Studio maupun Kadin 559, banyak masukan japri-japri yang dikatakan kepada aku. Kata-kata ini membuat dia menjadi terinspirasi, hilang stresnya. Sebenarnya alam sekitar ini berbicara kepada kita sehari-hari. Dari mulai kupu-kupu, mungkin sang semut dan sebagainya. Cuma kita tidak peka, kita terlalu sibuk keluar. Dan saat ini adalah saat kita masuk ke dalam relax. Oke, perlahan naikkan badan. Naikkan lutut. Dada sudah terbuka, bagian panggul sudah terbuka. Sekarang kita akan stretch di bagian samping. Press. Pas di samping atau di bawah ketiak. Arahkan. Lutut boleh seperti ini. Panjangkan. Dan tangan bawah menarik tangan yang atas. Or saya pengen lebih intens dengan meluruskan kaki. Tetapi bokongnya tidak ke belakang, bokongnya ke depan. Kemudian ditarik dengan tangan yang bawah. Kaki yang atas mountain pose. Perut tidak terdorong ke depan. Lembutkan tulang rusuk.
Kepala bersender saja di lengan yang dalam. Dan tarik nafas di sini. Buang nafas. Ini side plank. Jadi harus pastikan kakinya itu kaki yang mountain pose, bukan yang kaki yang asal berdiri saja. Cukup perlahan. Yang luruskan kaki, tekuk lutut. Kepala masih di bawah, dorong tangan diguling, bangunkan badan. Kepala terakhir. Lalu sisi satunya lagi. Kalian tidak usah merubah guling, saya merubah supaya kalian mudah melihat ya. Turunkan dulu di bagian samping badan. Lutut ditekuk, cari posisi yang nyaman, yang enak. Panjangkan tangan satunya dulu. Turunkan, lalu tangan yang bawah menarik tangan yang atas. Oh, saya nyaman di sini saja. Ya sudah. Oh, saya mau lebih stretch. Mountain pose. Tulang ekor arahkan ke tumit kaki. Tarik dan panjangkan. Dan bawa nafas ke dada. Tulang rusuknya tidak didorong. Atur nafas. Cukup, perlahan lepaskan pegangan tangan. Tekuk lutut satu persatu. Dorong badan bangun. Dengan kepala yang terakhir. Sama twisting juga. Supaya saya tidak merubah guling. Bharat Vajrasana dengan menggunakan guling. Kakinya Bharat Vajrasana. Jadi paha yang sebelah kiri Berada di samping guling. Tetapi tidak terlalu dekat. Dan kaki yang sebelah kanan, kaki Virasana. Dengan pergelangan kaki ada di atas telapak kaki yang sebelah kiri. Kaki yang kiri, kaki Sukhasana. Badan tidak menjadi miring seperti ini. Badan mountain pose. Sama stitihi di badan. Tetap mempertahankan badan seperti ini. Badan berputar ke arah guling. Tarik nafas di sini. Panjangkan badan. Panjang. Buang nafas. Turunkan pelipis yang sebelah. relakskan. Untuk yang hamil, twistingnya tidak usah begini. Nanti kalian bisa lakukan, oh saya mau bikin yang seperti ini. Kalian tidak bikin twisting, di sini saja. Karena terlihat sederhana, tapi ini cukup intens di bagian pinggang. Relax dan atur nafas. Naik perlahan, dorong badan kamu. Dan ganti arah. Ganti. Berarti kalian tahu mana yang Virasana, mana yang Sukhasana. Inhale, panjangkan badan. Exhale, turunkan pelipis satunya. Lembutkan pandangan. Pejamkan mata. Nafas semakin. Cukup perlahan naikkan. Biasanya dengan beberapa pose ini matanya sudah mulai cerah. Guling tidak berubah. Lalu kita akan masuk ke posisi all four. Kaitkan jari kaki. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Last one, inhale. Kalau kalian ingin membuat lebih dari ini, silakan. Exhale. Lalu push back masuk ke downward facing dog. Readjust di tangan agar dahi terletak di kulit. Dorong paha ke belakang, cengkram di telapak tangan dan jari tangan. Arahkan tumit kaki ke arah lantai bagi yang bisa mencapai lantai tanpa mengorbankan si punggung. Kalau yang tidak, tekuk lutut saja atau jinjit. Semua itu adalah oke, tidak ada yang salah. Karena badan kita semua berbeda. Dan saya melakukan yoga untuk tubuh saya, bukan untuk tubuh kalian semuanya. Intinya gitu. Cukup, lalu bawa badan ke depan, plank. Turunkan lutut. Push up hanya sebatas dada menempel di guling. Luruskan kaki dan naikkan badan. Panggul dorong ke kiri. Up dog. Atau cobra. Exhale, downward facing dog. Kita bikin 3 kali. Inhale plank. Exhale, turunkan lutut. Punggung kaki tekan. Turunkan. Inhale naikkan. Exhale, kaitkan kaki down dog. Atau saya mau mengait saja kakinya. That's okay. Inhale plank. Exhale, turun lutut. Saya mau kait gini saja waktu turun. Silakan. Punggung kaki baru luruskan, bahu turun, dada naik. Lihat ke arah depan. Dan exhale, downward facing dog. Kemudian bawa kaki kanan di samping kelingking, turunkan lutut yang kiri. Letakkan siku tangan di guling. Diam di sini. Atau saya mau turun ke bawah, saya mau turunkan dada di guling. Mau silakan. Lutut tidak menjadi turun atau terbuka atau tertutup, tetap diam di tempat. Panggul dorong ke arah depan. Pelipis mau taruh seperti ini atau dahi, atau lihat ke depan. Dan nafas. Cukup. Perlahan bangunkan badan, tidak berubah di kaki. Mundurkan, angkat telapak kaki. Dan luruskan lutut depan. Tapi kan miring, ya tidak masalah. Panggul, pastikan dorong ke samping kan. Arahkan panggul ke tumit kaki yang belakang. Dan atur nafasnya. Tetap bernafas yang dalam dan panjang. Cukup, tekuk kembali. Naikkan tangan yang kanan ke atas. Jam berapa yang saya lihat sekarang ini? Lembut. Lalu tarik nafas yang dalam. Buang nafas yang panjang. Dengan mata silang melihat seperti ini akan mengurangi minus. Mengurangi ketegangan di saraf-saraf. Cukup perlahan turunkan. Tarik kaki ke belakang. Haru muka suarakan. Exhale. Inhale, kaki kiri di samping kelingking, tangan yang kiri. Exhale, turunkan lutut kanan. Inhale, panjangkan badan. Letakkan siku tangan di lantai atau diguling. Cari mana yang nyaman, yang saya inginkan di badan hari ini. Arahkan dahi ke guling atau pelipis. Lalu bawa nafas ke bagian panggul. Amati rasa yang ada di panggul. Ingat, hadis gelap terbitlah terang. Berarti rasa tidak nyaman yang saat ini kita rasakan nanti akan sirna saat peregangan ini selesai. Inhale, bangunkan badan. Tidak berubah di kaki manapun, kanan kiri. Hanya mundurkan. Naikkan telapak kaki yang kiri, luruskan lutut kiri. Ini juga stretch untuk hamstring.
Bokong tidak ke depan, mundur. Tekan tumit kaki yang kiri, tarik sedikit ke belakang untuk mensejajarkan. Lalu tekan dan luruskan paha yang sebelah kiri. Panggul tidak terdorong ke kanan, dia tetap diam di tempat. Cukup tekuk lutut yang depan, tangan kanan menekan, bahu kanan tidak seperti ini. Jauhkan, dada terbuka, badan berputar ke arah sebelah kiri. Kemudian naikkan tangan kiri ke atas. Pandangan mata dengan jam berapa saat ini? Dan atur nafas. Cukup perlahan turunkan. Downward facing dog exit. Lalu guling, silangkan. Saya akan masuk ke half pigeon dengan kaki kanan ada di guling. Kaki kiri lurus ke belakang. Tangan boleh memegang di sini. Jari kaki pastikan lurus. Tangan boleh pegang di sini. Jari kakinya boleh menunjuk ke depan, boleh menunjuk ke samping. Mana yang nyaman? Tetapi pastikan panggul ini tidak terdorong ke depan. Dia mundur ke arah belakang, square di hips. Bila terasa saya ingin maju lebih lagi, silakan jalankan tangan ke depan. Tanpa kaki belakang seperti ini, lurus. Intip sedikit. Jalan ke depan, jalan ke depan. Boleh letakkan siku tangan di lantai. Oh, my hips. Kemudian tekan punggung kaki yang belakang. Jepit betis dan paha yang depan. Keduanya gunting ke arah tengah sambil kalian amati rasanya. Nafas bawa ke bagian panggul. Bahu tidak ikut tegang karena kita sedang berbicara kepada sang panggul. Atur nafas. Yang hamil di sini saja. Kalau perutnya terganjal, mundur sedikit di sini saja. Oke, perlahan naikkan badan dan turunkan kaki yang sebelah kanan. Akan terasa beda antara kanan dan kiri. Kiri dibawa ke depan, masuk ke half pigeon. Saya mau bentuk seperti ini. Half lotus, atau saya mau cari kaki point, bebas. Apapun itu bagus, karena yang tahu kan badan kita sendiri. Panjangkan kaki yang kanan, tekan punggung kaki. Saat kita berobat ke dokter pun yang tahu hanya kita kan. Kita bercerita kepada sang dokter apa yang kita rasakan. Kemudian sang dokter mengambil satu kesimpulan, kayaknya sakitnya ini. Bila kita tidak bercerita, dokter tidak tahu. Press, jalankan ke depan. So, sebenarnya kita adalah dokter untuk diri kita sendiri. Cuma kadang-kadang kita tidak percaya diri. Tekan punggung kaki. Jepit betis dan paha depan, squeeze. Scissoring di panggul. Panjangkan badan. Atur nafas di sini. Tarikan dalam. Buang nafas yang panjang. Halo panggul, bagaimana rasa kamu pagi ini? Terus bernafas. Untuk runners, banyak bikin seperti ini. Dan perlahan mundurkan badan. Tarik ke belakang, kembali ke polvo saja. Dan kali ini kaki kanan ke depan. Tekuk lutut yang kanan, guling mundurkan ke arah belakang. Press, Anjane Asana. Saya mau duduk di sini, diguling, silakan. Press. Kaki belakang ditarik, saya mundur. Kemudian dari sini saya mundurkan lagi, saya mundurkan lagi, saya mundurkan lagi panggul. Lalu tekan betis, diguling, panggul sejajar. Tekan tumit kaki, tarik sedikit ke arah belakang, panjangkan badan dan atur nafas di sini. Atau saya mau ke depan, saya mau diam di sini. Kemudian tekuk lutut. Mundurkan lagi kaki yang kiri.
Naikkan telapak kaki yang kanan. Hanumanasana. Lord of Hanuman. Panggul miring. Oh, saya harus luruskan. Dada terbuka. Nah, kali ini ambil tali. Jadikan dua. Jadikan dua lagi, jadi jadikan 4. Lurus kaki ke belakang, panggul sejajar. Inhale. Naikkan tangan ke atas. Lembutkan tulang rusuk. Stretch, lembutkan, tarik tumit kaki yang kanan ke arah belakang. Dorong panggul kiri ke arah depan, squaring. Paha belakang kanan, tekan sedikit ke guling untuk naikkan. Jadi tidak enak-enak duduk seperti ini. Yang saya katakan seperti donat yang kedudukan. Tidak, donat yang baru di oven, bulat. Angkat. Naikkan tangan, lembutkan tulang rusuk, stretch. Yang hamil di sini saja. Ini juga mungkin sudah au. Naik. Dan dorong. Nafas. Cukup perlahan. Bawa ke depan. Tekuk lutut yang depan. Lalu tarik ke belakang. Masuk ke oven. Ganti dengan kaki yang satu lagi ke depan. Oh, untuk saya mungkin kaki ini agak kaku ya. Tapi berhubung kedua kaki ini ada di badan kita, saya tidak bisa katakan kepada dia, oh udah aku nggak mau, tidak bisa. Press, panggul dorong ke depan, oh boleh di sini. Kemudian saya punggulkan, angkat. Betis yang menekan, panggul sejajar. Ardha Hanumanasana. Hanuman disebut juga Lord of Breath. Kemudian tekuk lutut yang depan. Dorong kembali panggul ke depan. Dan angkat telapak kakinya diangkat. Dorong. Oh, panggulku mulai miring karena ego saya mengatakan saya harus luruskan kaki depan. Tekan tumit kaki depan, sejajarkan panggul. Oh, itu terasanya aku udah di sini setengah mati. Mundurkan guling sedikit. Panggul sejajar. Dorong. Oh, masih miring kok ya. Saya sejajarkan lagi. Sudah, siapkan tali seperti tadi. Yang ini kayaknya aku lebih kaku atau lebih nyaman. Dorong panggul lebih ke depan, scissoring di kaki. Lembutkan tulang rusuk, tarik nafas, angkat. Tekan punggung kaki belakang, lembutkan tulang rusuk. Go, hipopo, nafas lagi. Jam berapa yang kita lihat? Cukup perlahan turun. Tekan dan tarik. Kalau saya ingat dengan salah satu dari murid TTC, Teachers Training dari Career Align Yoga, akan ditanyakan apakah Anda sudah berkeringat. Target kita bukan keringat, target kita adalah peregangan-peregangan. Lalu pelepasan simpul-simpul yang ada di badan supaya terasa nyaman, peredaran darah lancar, itu tujuannya. Oke, mari guling taruh di belakang. Tali yang sudah ada diambil, kita akan bikin Supta Baddha Konasana sebelum kita akhiri sesi pagi ini. Masukkan, lalu kaki butterfly. Taruh tali di bawah sakrum. Buat saya tidak perlu terlalu dekat, saya suka yang agak jauh. Tidak perlu sampai dekat sekali. Biasa saja, cari mana yang nyaman. Dagu ke dada, scoop tulang ekor, tarik nafas, turunkan badan. Bahu tidak terangkat. Dan selama saya ada di sini, tulang ekor tetap scooping, tumit kaki menjauh dari badan. Fungsi dari tali ada memanjangkan bagian belakang. Kemudian saya bernafas. Supta Baddha Konasana. Tarikan dalam.
buang nafas panjang. Sukta Baddha Konasana ini juga bagus sekali untuk yang suka kram saat mens. Yang hamil pun bagus, tapi disupport bagian lutut samping. Dan kalau perlu badannya disupport agak tinggi, yang hamil ada di sini. Tidak perlu turun sampai ke dalam. Dan pastikan perut ini dalam keadaan yang nyaman. Bawa nafas ke bagian perut. Yang men suka kram, ini sangat bagus membuka bagian panggung. Lakukan 3 nafas lagi. Biasanya pose ini dilakukan kurang lebih 5 menit sampai 10 menit tergantung badan seberapa lelah. Bagi yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang berdinas suka traveling keluar dan harus memberikan presentasi dari jet lag, lalu harus memberikan presentasi. Sebelum melakukan presentasi mungkin di ruangan atau di kamar hotel kalian bisa lakukan seperti ini. Viparita Karani hanya 5 menit. Kemudian back bend dengan yang awal kita lakukan, guling di bawah dada agar bola matanya lebih cerah, lebih bersinar, agar energi lebih naik ke arah atas. Cukup perlahan, tarik nafas, kepala masih tertinggal di guling. Tekan telapak tangan, dorong dada bangun, dorong dada bangun, dorong dada bangun dengan kepala yang masih tertinggal. Setelah badan lurus, baru lihat ke arah depan. Lepaskan. Guling diambil, gunakan untuk bawa lutut. Kemudian saya turunkan badan kembali, dagu ke dada. Saya cari yang nyaman di sini. Scoop tulang ekor. Oh, ini cukup nyaman untuk saya. Kemudian tarik nafas yang dalam, bawa ke dada. Kita akan akhiri dengan pose Savasana dengan guling di bawah. Gerakan pagi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa pandang usia. Bagi yang mahir, lakukan gerakan pagi ini dengan antar kumbhaka. Dan saat kalian di pose atau posisi kumbhaka, amati sensasi di badan. Dan saat buang nafas, spreading kasih, tebarkan kasih, tebarkan cinta. Tarik nafas, buang nafas, tebarkan rasa kasih, rasa cinta. Yang berada di rumah, tidak perlu kita merasa stres berlebihan, karena saat ini seluruh dunia semua berada di rumah, jadi bukan hanya kita saja. Dan saat ini ada yang merasa happy di rumah, tetapi ada yang merasa tidak happy di rumah.
bagi yang mencari penghasilan sehari-hari, penghasilan akan berkurang. Sedangkan pengeluaran untuk keluarga tidak akan berkurang. Dan bagi yang berlebihan, berkecukupan, inilah kesempatan kita untuk berbagi, bersedekah tanpa memilih-milih siapa yang akan kita berikan. Bersedekah, semakin banyak bersedekah, semakin banyak rezeki mengalir kepada kita. Jangan pernah takut kekurangan. Saat kita berbagi dengan ikhlas, rezeki akan bertambah. Dan mungkin kita adalah orang yang menjadi perantara dari rezeki tersebut. Rezeki itu akan diberikan kepada orang, tetapi kita hanyalah perantara. Jadi jangan timbun dan simpan rezeki itu untuk diri kita sendiri. Salurkan sebanyak mungkin. Kemudian tarik nafas di sini. Perlahan rapatkan kedua lutut. Peluk ke arah dada. Gerakan ke kanan dan ke kiri. Dan miringkan seluruh badan ke samping kanan. Dorong badan bangun dengan kepala yang berakhir. Terima kasih. Tetap positif, tetap semangat. Dan kesempatan kita sebelum menjelang menyambut hari suci Ramadan, banyak bersedekah, banyak berbagi, agar mereka semua yang di sana di luar juga merasa bahagia. Sharing is apa? Apa adalah apa? Oke? Nah, pertanyaannya, kuisnya adalah, apa itu yang saya sering katakan? Yang barusan. Oke? Thank you. Stay healthy. Bye-bye from Betty. Thank you.